Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program Mangkaleng, tentunya di segmen Kabar Kabari. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini, hari ini, kali ini punya kabar baik. Tentunya mungkin hari ini mungkin untuk kamu yang lagi merasakan tersenyum, yang punya lagi rasa gelisah, yang lagi punya rasa sedih, yang lagi punya rasa senang, yang lagi punya rasa sakit hati. Semuanya itu adalah rasa ataupun pemberian nikmat ya. Dan itu kita harus syukuri dan jangan terlalu ditekan gitu. Jangan terlalu diresapi oleh hati. Nanti itu akan memperburuk suasana hati kamu begitu. Oke, tentunya kenapa judulnya buka kantor baru? Artinya hari ini, malam ini saya akan berbicara tentang membuka pikiran baru. Bukan berarti seperti itu ya. Karena untuk hari ini kita akan berbicara tentang bisnis. Karena bisnis itu akan membuka pikiran kita, mencerdaskan diri kita sendiri begitu. Mungkin ke belakang kemarin, pengalaman saya selama 2 minggu ke belakang begitu. Hari pertama untuk di PHK ataupun dirumahkan gitu, artinya sudah tidak bisa bekerja dengan normal yang seperti biasanya gitu. Saya teh ulin gitunya, ulin lah istilahnya. Kenapa ulin? Karena dengan ulin kita akan mendapatkan sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Apalagi seperti saya memang kerja di salah satu tempat dan hanya di dalam saja begitu kerjanya, dan tidak tahu dengan suasana di luar begitu. Dan itu udah beberapa tahun lah begitu ya. Kemudian saya main aja udah ketemu siapa saya perhatiin semuanya. Kehidupannya saya perhatiin, gerak-geriknya saya perhatiin, pedagang transaksinya saya perhatiin, pengamen gayanya, karakternya, gaya menjual dirinya saya perhatiin, tukang supir keringetnya, matanya dari pikirannya kelihatan cari penumpang segala macam saya perhatiin semuanya saya main aja. Saya punya teman beberapa yang selama saya kerja belum sempat saya temui satu-satu. Saya pengen tahu begitu, pengen bertukar pikiran, pengen menghabiskan beberapa kopi, pengen menghabiskan beberapa rokok gitu. Ngomong-ngomong rokok, ngerokok dulu begitu ya. Kenapa dengan seperti itu gitu ya? Karena dengan seperti itu adalah jalan untuk membuka pikiran baru, untuk membuka kantor baru, untuk membuka usaha baru, untuk mencari rezeki baru seperti itu ya. Nah begitulah. Kemudian saya bertemu dengan salah satu pedagang es cendol. Nah, saya ketemu beliau dan saya banyak ngobrol lah dengan beliau begitu. Mengenai tentang dagang, mengenai tentang susah payahnya, mengenai tentang karakternya, mengenai tentang langkah-langkahnya gitu. Ternyata semuanya mempunyai ilmu gitu. Kalau kita tidak memiliki ilmunya dan tidak bisa. Apa itu ilmunya? Yang pertama adalah keinginan, keberanian, dan mau bekerja keras. Itu aja satu. Ntar dulu, ngerokok dulu. Ilmu yang kedua, kalau untuk dagang sih modal ya. Kalau untuk bisnis ya mungkin jangkauan, relasi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau untuk nyawa ya mungkin ladangnya ataupun tempatnya gitu, ataupun kuli aja dulu atau gimana begitu ya. Yang mungkin begitu. Kalau untuk karyawan hari ini ketika dirumahkan, hari ini ketika di PHK gitu ya, itu udah mentok begitu. Saya terlalu lama bekerja, ketika saya berhenti, bingung mau kemana, mau ngapain, kerja apa, dan akan larinya ke ya tadi itu, cari kerjaan lagi atau apa lagi gitu. Dan itu tidak akan pernah merubah kantor baru, tidak akan merubah pikiran baru kita, tidak akan merubah penghasilan baru kita begitu. Artinya kenapa begitu ya? Karena ya, dengan kita membuat pikiran baru, mencari peluang baru begitu, itu akan membuat diri kita juga semakin belajar
untuk memanage gitu. Semakin menghargai waktu, semakin menghargai orang, bahkan yang saya senangnya semakin menghargai uang. Biasanya kalau kita karyawan digaji 1 bulan sekali dengan uang yang lebih besar, ketika kita belanja main pleng, make up pleng, beli fashion pleng gitu, terus beli apa lagi pleng gitu ya, terus sebagian ditabung, terus beli ini beli itu, begitu ya. Dan ketika kita berbeda dengan yang di luaran sana ya, seperti pembisnis, pedagang atau yang lainnya gitu, itu lebih menghargai uang gitu. Mereka lebih memikirkan 5 kali langkah ke depan. Mereka lebih memikirkan apa yang dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan. Mereka lebih memikirkan waktu adalah uang. Seperti itu, langkah-langkahnya seperti itu. Dan tentunya itu membuat saya tertarik dunia kantor baru begitu, dunia pikiran baru begitu, dan dunia hidup baru begitu ya, dunia rezeki baru. Itu semakin tertariknya karena apa ya? Karena tadi itu kita di sini benar-benar belajar hidup. Saya merhatiin beberapa orang begitu, ketemu pedagang, terus ketemu pengamen, terus ketemu ngorong lagi, terus ketemu supir angkot, terus banyak pokoknya ya, ketemu petani gitu. Gimana keluh kesah tuh petani itu semakin keluh kesah dari dari ladangnya yang mungkin hari ini belum dikerjain, atau mungkin butuh modal untuk membeli ini atau ngerjain ini, udah susah payah gitu kan, belum lagi penghasilannya akan melambat gitu. Pedagang lagi belum ini belum itu, apalagi ada corona segala macam, ekonomi menurun gitu. Semuanya tentunya punya resiko, tapi saya lebih ke meresapi sebagai bersyukur begitu. Oh, saya bersyukur saya tidak ada di posisi ini, tapi saya mengerti perasaannya dan saya mengerti juga harusnya kemana begitu. Nah itu sesuatu yang baru, itu pelajaran baru bagi saya gitu. Saya dapat menyadari, saya dapat belajar, dan saya dapat memahami begitu. Pada akhirnya memahami dan mensyukuri begitu. Ya seperti itulah ya. Mungkin hari ini peluang untuk mencari rezeki, mengais rezeki itu semakin sempit karena terpengaruh oleh COVID-19. Tapi tidak dijadikan alasan kita diam di rumah, tidak dijadikan alasan juga gitu untuk kita tidak harus memberanikan diri. Memang kalau diam di rumah, syukur-syukur punya modal. Dan saya rasa salah sih kalau untuk diam di rumah. Jangan di rumah, di luar rumah gitu. Gerakan di luar rumah. Kenapa di luar rumah? Sebetulnya kalau corona itu masalah sih sebetulnya. Kalau di luar rumah itu kita adalah ikhtiar gitu. Masalah dan ikhtiar. Ya intinya corona itu mungkin masalah dalam hidup kita gitu, artinya gitu. Dan kita punya solusi, harusnya seperti itu. Punya jalan lain, harusnya seperti itu gitu ya. Jangan terlalu dijadikan patokan juga. Terus apa lagi ya yang kira-kira yang dapat disampaikan? Nah, artinya mungkin hari ini teman-teman melihat Mangkaleng yang lagi lemas begini ya, karena ya tadi itu Mangkaleng itu lagi benar-benar belajar produktif, mengatur waktu, menghargai waktu, manage waktu begitu. Menghargai konten ini juga ya, minimal saya harus syuting walaupun dengan keadaan lelah, dengan keadaan capek, dan itu harus dinikmati gitu. Karena selain kegiatan ini saya juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya gitu yang memang harus dikerjakan juga gitu. Itulah ya. Jadi mungkin itu aja
kita hanya sekedar belajar memberikan sesuatu yang bermanfaat sih. Saya lagi belajar memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk semua orang. Karena dengan saya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada semua orang, tentunya diri saya akan lebih mudah untuk melangkah, diri saya akan lebih mudah untuk berpikir dan lebih tenang. Tentunya seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Tentunya jangan lupa terus subscribe channel Mang Kaleng, terus like channel Mang Kaleng, dan kita akan bertemu di segmen-segmen berikutnya. Salam, bye-bye.